Setelah match melawan Liverpool 3-1, Arsenal bermain luar biasa, satu tim. Dan Liverpool bapuk satu tim menurut gua. Setuju enggak semua? Setuju. Enggak ada yang bagus. Dalam game itu. Ya, dalam game itu sangat jelek. Iya, sangat jelek. Tapi ada satu hal concern yang makin meyakinkan gua soal pendapat ini. Apa tuh? Menurut gua ini pasti aneh-aneh nih. Enggak. Kalau Gundun. Pasti aneh-aneh. Iya. Ini adalah jadi headline lo di sini. Apa? Virgil van Dijk. Gue makin yakin itu overrated. Sebelum kita angkat bendera ini, like, subscribe dan komennya kita udah 11.000 ya, 11.500. Alhamdulillah. Udah ada giveaway kemarin, udah ada yang menang. Jadi kita akan kalau misal 20.000, 30.000 nanti ada merchandise, kita akan bagi-bagi kalian. Pokoknya mungkin jangan sampai lupa. Nggak hanya merchandise, ada yang lain kan. Boleh. Iya. Mungkin nanti kita undang datang ke acara ke sini atau gimana. Betul. Siap ngobrol-ngobrol. Oke. Mantap. Langsung aja True or False. Virgil van Dijk overrated. Tidak sama sekali. Tidak. Yes, totally true. False. Ini imbang 2 sama akan sangat mengalir pembahasannya. Karena ini adalah unpopular opinion menurut gue pribadi ya. Karena Virgil van Dijk adalah back terpandang dan dia dikenal sebagai back yang elit. Berarti kan unpopular opinion dari lo kan? Iya. Jadi silahkan argumentasi. Oke, yang pertama overrated ini bukan ada ya kayak gue bahas kemarin Ronaldinho prime. Nah, gue merasa prime ini maksudnya apa sih? Prime itu dia punya 1-2 tahun yang bermain luar biasa. Tapi jadi setelah itu form aja. Jadi form. Karena lagi wangi aja. Ya, wangi. Sisanya balik ke normal ya, gitu. Ke normal seperti ya udah emang dia segitu gitu. Dia nggak bisa mempertahankan konsistensi itu. Oke. Dia itu 2019 dengan voter sampai peringkat 2 di atas Messi. Itu kan yang menjadi benchmark orang-orang bahwa nih pemain luar biasa. Tapi kalau kita breakdown musim per musim, banyak yang bisa dibedah bahwa ada andil-andil dia terkait performa Liverpool. Sangat sebelumnya Arsenal lawan Liverpool 2 gol itu menurut gua murni salah dia. Yang pertama yang sama Alisson, itu sebenarnya lebih ke miskom. Ya, cuman ya lu bisa nge-clearance lah. Lu kan kapten gitu loh. Lu bisa ngambil keputusan gitu, dan jarak lo Martinelli itu nggak jauh. Yang pertama, yang kedua, gol Trossard menurut gua back amatir aja itu bisa nutup, gitu loh. Dia terlalu menunggu bola sehingga Trossard jarak dia tuh Trossard di sini, dia tuh di sini. Jadi dia itu orang ada 5 back itu kan atau Trossard masuk? Iya. Dia tuh orang keberapa? Siapa? Yang paling dekat dia siapa? Paling dekat dia si di belakangnya siapa sih? Kalau nggak salah si Curtis Jones ya? Bukan Nggak, Curtis Jones. Gomez. Enggak. Elliot, terus Gomez baru Van Dijk. Jadi Van Dijk sini. Dan kalau lu misalnya bicara Van Dijk itu ngamanin area tengah, itu nggak ada pemain Arsenal. Emang iya sendiri. Trossard sendiri. Jadi menurut gua nggak ada alasan. Itu kan golnya bentuk Trossard bingung mau ngoper kemana. Iya dong. Coba aja deh. Iya. Itu kan deflect gitu loh. Deflect itu kan lu perbedaan waktu sepersekian detik. Kalau Van Dijk bisa lebih cepat seperti Van Dijk, itu keblok. Itu pertama. Yang kedua, musim lalu MU Liverpool di Old Trafford 2-1, kesalahan dia juga. Sancho berdiri bebas, dia lebih memikirkan bajunya biar nggak kotor. Bukan. Sehingga dia nggak jatuh. Bukan. Ya. Itu namatin handball. Enggak, dia jaraknya jauh, namatin handball gimana? Dia takut baju kotor gitu. Nah, dan adalah banyak beberapa keputusan dia yang seperti itu kurang lebih. Maksud gua kenapa gue bilang prime, di 2019 dia bermain luar biasa satu musim. Gue ingat salah satu momen itu lawan Spurs, Son sama Sissoko. Dia ngebayang-bayangin 2 orang ini gitu. Ini udah serangan balik, udah gak ada pemain lain, sehingga counter attack itu gagal. Itu menurut gue keren banget. Tapi setelah 2019 itu dia kembali ke penampilannya yang memang itu sebenarnya menurut gue. Dia nggak bisa menjaga konsistensi permainan sebagai defense. Itu. Dah, gue clear itu aja. Lu gimana yang true nih? Hah? Yeah. Gue false. Lu false. Gue false. Main tur dulu lagi. Enggak, false dulu deh. False aja. Enggak, kalau menurut gue
mungkin kalau dulu ada argumennya itu kan he is better than Ferdinand or not. Gue sempat ada di posisi bilang dia better, tapi semenjak declining ini gue bilang enggak, karena Ferdinand tuh lebih konsisten dibandingkan dia. Tapi kalau overrated menurut gue juga enggak, karena menurut gue nih Van Dijk ini tuh late bloomer ya, dimana dia masuk ke Liverpool itu di kalau nggak salah umur 27 atau 28 ya kan. Iya, emang. Sebelumnya dia main di tim yang lebih mediocre, Southampton, sebelumnya di Celtic gitu kan. Iya. Nah, tapi ketika lo di Southampton contohnya, Southampton itu kan dia pasti ngelawan tim yang jauh lebih superior daripada dia, tim top 6 dan yang di atasnya. Dan sejauh gue nonton dia di Southampton, menurut gue dia top banget mainnya. Memang udah seperti itu, udah kayak seperti di Liverpool, cuma bedanya di Liverpool dia punya teammate yang lebih bagus gitu loh. Taktiknya lebih oke. Tapi di Southampton itu emang ya dia bagus gitu loh, markingnya bagus, speednya juga bagus, coveringnya bagus, semua tuh bagus sama dia. Dan dia emang ada nilai plus di postur tinggi ketika set piece juga selalu on point lah, entah ngegol atau ngasih buat second ball-nya juga bagus gitu. Jadi mungkin dia nggak sebagus yang orang bilang, tapi nggak overrated juga sih. Overrated lah. Lu kenapa? Kalau gue nganggap dia itu ya sebenarnya kata Usen, dia ini pemain yang umurnya ya paling lama 4 tahun 5 tahun. Contoh-contoh kayak Ronaldinho, kayak Hazard yang udah emang segitu aja gitu. Cuman kita kalau bahas back itu harusnya prime malah di umur dia sekarang. Top-topnya back itu harusnya di umur dia sekarang sampai umur 32, 33, 5 tahun itu. Cuman dia anggap dari Soton 28, 29. Iya, mungkin. Gua enggak 27 kok. Iya, sekarang umur sekarang 32 dia. Umur prime dia. Iya, umur startnya dia prime. Iya. Oke, dia bagus banget. Cuma ketika lo back seperti itu lo anggap paling bagus sampai dinominasi nomor 2, harusnya itu kan jadi benchmark, jadi standar back harusnya kan kayak gitu. Dia pernah ini ya, pernah top 3 Ballon d'Or ya? Iya, pernah. Itu gue lupa antara Ballon d'Or atau men's apa? FIFA Men. Iya, antara itu tapi salah satu itu. Achievementnya Van Dijk. Iya, tahun prime yang Liverpool itu apa? Champions League. Ya itu kan luar biasa. Iya, makanya maksud gue untuk kalau lo set back bagus, back dengan maksudnya perfectly rate, harusnya back ya Thiago Silva. Yang dia bisa bermain di konsisten. Back itu nggak perlu jago, maksudnya nggak perlu yang superstar atau apa, dia perlu konsistensi aja sepanjang game. Ya maksud gue dengan dia nama sebesar itu dari klub Southampton yang lo bilang dari klub mediocre, ketika dia masuk ke Liverpool harusnya kerjaan dia lebih ringan karena tim lawannya dia untuk tembus sampai back itu lebih banyak rintangan dibanding lawan Southampton. Harusnya kinerja dia malah lebih baik, bukan jadi lebih buruk, apalagi di umur prime-nya dia kan. Jadi satu dibilangnya one season wonder kayak gitu tuh sebetulnya dibilang overrated ya, dia overrated karena satu season itu jadi patokan orang ke depannya sampai akhir karirnya dia. Itu. Kalau gue kayak mencium agenda glorifikasi Ruben Dias di sini, di meja ini ya. Gak tahu kenapa. Apakah ada yang mencium? Muncul satu nama itu siapa tapi ya? Gue nggak mau ngomong, tapi gue udah tahu. Gue cuma mencium. Nah kita lihat Ruben Dias 25. Iya. 26 sekarang. Iya, lu debatin umur setahun. Iya 25 26. Iya. 25 26 tapi dia anggap itu dia underrated parah sih. Namanya enggak kesebut. Enggak underrated, sebut lah. Wah, lu dibanding Van Dijk, lo dibanding Lisandro Martinez yang cuma satu game cedera lagi, orang heboh banget. Iya. Karena timnya MU. Enggak ada urusan. Ya Ruben Dias berapa kali cedera enggak ada yang nyorot. MU Kobe Maino sekarang udah di best midfielder. Ini menurut gue ya, kenapa gue false. Gini. Kayaknya kita lebih baik ngomong kalau era defender sekarang itu memang turun secara menyeluruh. Ngerti nggak? Jadi memang nggak ada back elite kayak zaman dulu. Mungkin Thiago Silva tuh sisa-sisaan gitu, remah-remah masa lalu gitu loh. Tapi era 2010 ke atas nggak ada yang lahir elite gitu sebenarnya. Ngerti nggak sih? Nah makanya bentuk seorang Van Dijk yang pasti punya kekurangan di sini sana itu masih bisa masuk ke dalam golongan elite. Nah, maksud gue nggak? Iya. Cuman karena kalau gue tanya siapa yang mewah, terlalu pendek untuk masuk elit sekarang kalau menurut gue. Itu siapa? Kalau kayak gini akhirnya fans Barcelona masukin Araujo, masukin. Kayak lo kita lagi musim politik nih, musim pemilu nih. Kalau kita mau nyari yang bagus banget nggak bakal pernah ada. Kita nyari yang ya udah yang paling mending yang mana kan gitu. Cuman kembali ke 2019, overrated itu kan ada dua. Ada yang penampilannya biasa aja tapi diagung-agungkan.
ada yang dia pernah prime tapi seakan-akan setiap musim itu prime. Nah, ini yang terjadi di Virgil van Dijk, Ronaldinho. Bagaimana dia pernah punya musim yang luar biasa untouchable. Bahkan kalau nggak salah di musim 2019 itu dia nggak bisa dilewatin lawan. Itu kan dan tidak dibawa ke musim selanjutnya. Dia punya peran juga terpuruk ke Liverpool. Iya. Itu harus digarisbawahi juga sama orang. Gue harus garis bawahi ya. Peran back ini kadang-kadang nggak dihargain kalau nggak ada momen gitu. Kadang tuh back bisa disorot kalau ada momen besar gitu. Begitu juga kalau dia melakukan kesalahan. Ya, iya betul. Ini kita Iya, ngobrol betul, ini iya. karena kesalahan Iya, Arsenal, iya. ya kan? Iya. Tapi di saat dia melakukan hal-hal mendasar yang dilakukan, contoh Virgil van Dijk bermain 50 match di tahun 2022. 50 match. Karena Liverpool main di 4 kompetisi. Ya. Iya kan? Ingat kan? Nah, itu kan he is doing very good. Gue gak nyebut 2019. Gue nyebut 2022. Gitu loh. Itu gak disorot sama lu. Ngerti gak? Karena memang gak ada momen dia gak juara. Dia cuma juaranya FA sama Carabao, which is itu seri sama Chelsea dan dua-dua penalti. Ngerti gak? Tapi kan dia bisa ngebawa tim sampai sana. Itu suatu pencapaian yang besar. 50 match setahun. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gue mau ngomong apa tadi? Jadi lupa kan. Lanjut deh. Gue lupa. Gue kan nggak mendinai bahwa gue tadi jelasin juga ada beberapa penampilan yang luar biasa di 2019, termasuk cara bertahan dia itu kan gue puji gitu loh. Tapi ada juga banyak yang orang terutama fans Liverpool ini gak lihat gitu loh. Dia selalu menganggap sosok Van Dijk ini superhero, tank, nggak bisa lewat, nggak bisa jatuh. Wah, nih orang itu maksud gue mau neketin lagi, overrated bukan pemain ini jelek tapi dinilai bagus, tapi lu harus bisa right back yang tadi Papai bilang konsisten. Dia nggak elit kan, dia bagus aja kan. Itu dia elit satu musim aja udah. Ya, sisanya dia bagus biasa. Udah. Nah, bagus nggak biasa. usah lu bilang ini top back. Nanti kalau disenggol dia pernah menang UEFA. Itu maksud gue. Gitu. Nah sekarang kan kalau nyebut siapa back terbaik? Van Dijk. Nggak ada emang. Iya lo kalau nyebut back paling bagus siapa sekarang? Iya. Van Dijk di otak lo muncul Top pasti. of mind Iya. Van Dijk. Karena glorifikasi seperti karena itu. propaganda itu maksudnya. Iya. Propaganda itu. Padahal ada yang lu bilang tadi yang sebenarnya sangat underrated. Padahal Maguire pun kalau momen yang nggak dihebohin karena Iya, di MU, bagus. dia termasuk Back yang bagus. Oke, bagus. Iya, paham gue. Gini loh, contoh juga kedua gue mau point out kena soal Ruben Dias. Ngerti gak sih? Ruben Dias itu di City udah berapa? 5 tahun? Enggak. Gak nyampe 4 tahun? Musim keempat. 2019 Dia tuh dari pertama dia City hat-trick tuh, kan? dia termasuk hat-trick. Hat-trick Premier League City. Oh. Nah, dia tuh musim pertamanya. Iya. Berarti 22. Ya, tahun keempat sekarang. Iya, tahun keempat. Tahun keempat. Siapa yang bermain sama Van Dijk di belakang sana bertiga? Selalu yang elit. Ruben Van Dijk Dias. gak pernah pairing. Siapa? Dias. Ruben Dias tuh gak pernah pairing, gak punya partner yang jelek. Ruben Dias tuh mewah semua partnernya. Sekarang ada Lu lihat Walker, Siapa? Stones waktu 2021 dia belum elit. Dia belum elit. Paham gue, paham. Laport ya. Masih lapor dan kalau lu bicara itu Ruben Dias juga berapa kali kena geser. Tapi bandingkan rotasi. dengan Van Dijk. Van Dijk. Ada TAA, ada Robo, Alisson. Enggak, bukan fullbacknya, center backnya. Enggak ada yang elit. Matip. Kalau enggak Matip, Matip, oke. Tapi Matip juga Matip cedera terus. Tapi di 2019 maksud gue gini, kalau lu bicara partner Itu ini kan skema taktiknya. Sekarang lu kenapa ngelihat Ruben Dias elit? Karena Pep berhasil meminimalisir resiko di lini belakang dengan dia main 3-2 di belakang. Kan gue justru kan? mau nyamain namanya Papai Bilan. Dia Ruben Dias konsisten. ini good player. Gak ada yang ngomong gagal. Belum elit, cuman dia di umur segitu dia udah menunjukkan konsistensi sebagai Iya, back tengah. tapi kalau belum itu kan lu nggak bisa. Oh, dia lebih bagus karena dia dari ngomongin Varane deh. Varane dari umur 20. Iya. Sekarang umur 28 kayak apa? Bisa jadi itu terjadi sama Ruben Dias. Bisa 28 aja. turun. Dengan Di 28 cedera, drop. dengan apa Iya. ya bisa Gitu loh. memang. Maksud gua kita stop ngomongin kapan dia mulai prime. Kapan dia mulai mekar. Ngerti gak sih? Pertanyaan gua adalah gua enggak mau Van Dijk dibandingin sama Ruben Dias karena itu enggak fair. Tapi banyak yang membandingkan gitu loh. Dia Kalau kaitan City sama setup-nya udah beda. gini, kalau lu Ruben Dias selalu bertiga di belakang. lah kan sempat 4. Ruben Dias sempat 4. Tahu gue. Makanya kan lu sekarang nih nuansa back si Ruben Dias jadi elit kan karena 2 treble kemarin. Iya, sebenarnya enggak dari musim pertama awal dari City Lu itu. berani musim pertama awal Ruben Dias better than Van Dijk? Enggak mungkin. Musim kedua gue berani. Enggak mungkin. Musim kedua berani. Sekarang lu berani ngomong gitu. Enggak musim kedua. Tapi kalau berdasarkan kita kan pasti ngitung rentet waktu kan samain dong. Nggak mungkin setahunnya Ruben Dias sama 4 tahun. Ya udah, ini 4 tahun terakhir deh, 5 tahun terakhir. Iya.
Yang kedua penerangan atas iya, itu. Okay. Karena 2 tahun terakhir tactical setupnya Pep sangat jenius untuk menjaga lini belakang. Tapi nggak mudah juga buat Ruben Dias langsung bisa bisa itu. Gue setuju. Nah, itu yang kedua gini. Ini ada satu hal juga kalau tadi bicara partner, oke, dia anggap nggak elit Liverpool, tapi di City itu orang sering bilang Ederson one shot one goal. Anggap itu terjadi. Berarti Ruben Dias bekerja dengan luar biasa. Dan Alisson tuh menurut fans Liverpool terutama ini kiper apa lu Ederson nih kiper cuman bisa mainin bola doang, padahal menurut gua nggak segitu juga. Tapi kalau backup lu memang bener sehebat itu Alisson, lu udah luar biasa. Lu punya bek kanan TAA, kiri Robo yang sangat stabil menurut gue. Ya mungkin permasalahannya yang suka diganti copot tuh ya. Dan menurut gue pribadi ya, ini ada kaitan berat sama cara bermainnya Pep dan Klopp. Bener-bener berat. Klopp itu high press. Jadi banyak banget resiko yang diambil sama tactical setup-nya Klopp. Beda sama Pep. Pep itu tactical setup-nya sangat main aman. Beda, lo perhatiin deh, ini secara kasar ya. Gue bukan orang taktik yang gimana. Tapi nyambung nggak kalau gue ngomong gini? Pep cara main bolanya cenderung aman dibandingin Klopp. Klopp tuh terlalu ngambil resiko permainan bolanya, gitu loh. Ya artinya beban yang dipikul sama Van Dijk sebagai lini terakhir itu lebih besar. Makanya lo akan melihat hal-hal tolol atau kesannya blunder atau miss itu bakal banyak terjadi gitu loh. Gue gitu. Nah ini juga nih, gue mau bahas dikit. Van Dijk main di City ya lo akan melihat seperti Ruben Dias atau even better. Begitu juga Ruben Dias main di Liverpool, belum tentu dia berdua di belakang. Menurut dia berdua di belakang ngadepin mengemban resiko tim yang main sangat terbuka, sangat tinggi. Wah, terus Pep gue nggak yakin. Nah, sekarang oke, kalau gitu gue tapi coba lu musim lalu deh perubahan skema 3-2-4-1 yang sangat rentan waktu Januari ke Mei, lu bisa involve tiap game. Itu kan bagus banget. Artinya dan gak mudah. Tapi gitu, kan gini, untuk mempertahankan. Fokus gue adalah kalau kita ngomong Ruben Dias bagus apa enggak, kita semua setuju. Ya. Pertanyaan gue adalah kalau Ruben Dias ditaruh di sepatunya Van Dijk dia bisa apa enggak? Itu pertanyaan gue. Nah itu kan cuma kayak what if doang kan. Kalau menurut gue gini, di era modern ini pasti lu mau defender, mau goalkeeper, mau punya bagian belakang itu kesalahan tololnya pasti bakal lebih banyak daripada era zaman dulu karena menguasai bola itu lebih banyak, keterbukaannya juga lebih besar dibanding zaman dulu. Zaman dulu tuh mainnya lebih tertutup dibandingkan sekarang karena sekarang kan high press lah apa segala macam. Makanya di situ lu bakal lebih banyak menemukan momen tololnya defender ataupun goalkeeper sama tadi kayak Ederson one shot one goal atau mungkin Ramsdale atau Raya atau kiper yang lain. Jadi menurut gua ditopang sama argumennya oleh tadi setupnya itu berbeda, makanya Van Dijk itu menurut gue lebih riskan, setuju, dan itu membuat lebih sulit untuk defender untuk survive di posisi itu dibandingkan Pep. Itu faktor yang ini ya. Tapi gue juga mau bawa faktor lain. Menurut gue permainan Klopp ini lebih melelahkan dibandingkan Pep. Itu juga. Kalau itu iya. Karena tadi si Oleh juga pernah ngebawa stats bahwa Van Dijk tuh main 50 match di tahun 2022. 2 tahun sebelum itu Van Dijk itu kena ACL. Kena ACL di mana kita tahu ACL itu potensi karir ending itu sangat besar sekali gitu. Jadi otomatis ketika lu udah kena ACL dan dengan tempaan match yang begitu banyak, pasti lu bakal ada momen di mana lu akan declining dikit. Makanya gue gak bilang ini tuh bukan overrated, tapi dia tuh declining. Ya declining bener sih. Gue setuju sama declining. Dia bukan overrated karena fisiknya nggak bisa nopang apa yang diminta sama Liverpool. Iya, jadi dia bukan overrated tapi itu dia tuh decline. Gitu. Bang Papai jangan diem aja Bang Papai. Tapi stop lah untuk glorifikasi tetap mempertahankan itu. Gimana? Silakan sama fans Liverpool. Iya, udah cukup lah gitu. Bahwa lu harus bisa bedain mana overrated, mana prime, mana konsisten itu. Gue tadi cuma nyium aja ada Ruben Dias. Iya. Karena memang lo yang munculin malah. Iya, sebenarnya pasti lah kalau ada dia. Ada dia pasti. Nah, gue satu doang. Tadi untuk urusan taktik, gue nggak setuju kalau lo nyamain taktiknya Klopp sama Pep. Ya Pep mungkin lebih main aman. Enggak, gue benar-benar membedakan. Compare maksudnya. Membedakan. Sebetulnya kalau lihat dari high press, gegen press itu 2/3 ke depan itu lebih capek daripada belakang. Betul. Ya. Setuju gue. Jadi lo kalau menyalahkan bukan high risk high gitu, enggak. Setuju. Lo kalau membandingin back yang lebih nyantai mana? Lebih nyantai di belakang kalau main gegen pressing. Enggak gitu logikanya. Iya lah. Gua mulai benar nih. Karena pekerjaan pertama itu di depan. Ngepres di depan. 3 pemain depan itu orang pertama. Gue kasih argumen gue. 3 orang pertama main ganggu bola.
Ini yang lo tunggu-tunggu kan? Akhirnya Grombol Media ngeluarin merchandise Neymar Edition. Bahannya adem banget, bisa dipakai oleh cewek cowok. Stoknya terbatas dan dia tipe yang oversize gitu. Buat lo yang ingin order bisa cek link di deskripsi kita atau klik link di bio profile Instagram dan TikTok kita @Grombol. Let's go. Kalau menang, kalau enggak? Loh, seenggaknya ruang kontrolnya sempit, waktunya sempit. Kontrol Kontrol bola lebih sempit. Seingat gue waktu zaman game pressing itu 5-6 pemain depan sampai itu kiper. Di press sampai kiper. Iya, maksudnya 5-6 pemain berarti kan nggak mungkin kalau lu 2/3 depan kerja lebih banyak. Iya. Setuju gue, setuju. Si back ini cuma naik lebih tinggi. 4 ini lebih tinggi. Mungkin ya full backnya lebih tinggi, lebih jauh. Iya. Maksud gue kalau lo main di Pep, dia ikut main bola dari bawah. Dengan 5 orang itu tuh main bola di bawah, tek. Kalau main tenaga iya mungkin lebih capek karena press. Setuju. Cuma kalau lo bahas keamanannya dia di belakang, harusnya dia lebih aman. Karena tingginya bola, waktu kontrol lebih pendek buat musuh. Terus posisi berantakan karena di press semua 6 orang tiba-tiba di depan. Otomatis dia ngebuang bola ke belakang. Van Dijk tinggal anggapannya ya Van Dijk atau Matip atau siapa tinggal kontrol passing, setup baru mulai nyerang lagi. Kan harusnya lebih gampang dong. Setengah jadi setuju. Ya, oke. Terakhir. Jadi sebelum penutupan. Gini. 2 hal kenapa gue setengah setuju sama Papai. Yang Papai ngomongin benar, tapi implikasi atau outputnya nggak sempurna menurut gue. Begini, kalau 2/3 daripada tim lo di depan itu melakukan gegenpressing atau high pressing dan mengharapkan second ball, sebenarnya jago banget second ball kan? Ya. Namanya lo main second ball lo gambling. Iya, itu filosofi. Ini kita bahas terbukti sudah. Kalau gambling semua gambling. Pep juga dengan 8-9 pemain depan bola gambling dong. Itu udah berhasil hitungannya. Liverpool selama ini kalau kaki ke kaki itu gamblingnya sama dengan long ball, kenapa lo nggak main long ball? Gimana? Lo bilang semuanya gambling kan? Iya pasti ada resikonya. Resiko dong. Iya. Iya, maksud gue game gini loh. Kenapa pemain bola modern main kaki ke kaki? Ini untuk membangun soal gambling dulu. Iya. Biar clear nih. Kenapa main bola modern kaki ke kaki? Karena memainkan bola kaki ke kaki itu lebih aman dalam konsep mempertahankan bola. Iya, memang. Resiko lo kehilangan bola lebih rendah. Selalu, artinya apa? Gambling lo atas kehilangan bola lebih kecil. Di sisi lain, Klopp suka banget bola atas dan second ball. Dia mempergunakan fisik, pressing untuk memenangkan second ball. Musuh lagi chaos, dia melakukan setup serangan. Dia merusaknya Oke. Dan itu prajuritnya adalah 2/3 di depan. Betul kan? Betul nggak? Nah, sampai situ inilah perbedaan gua sama Papa ini. Sekarang perbedaannya. Di mana Klopp itu rasio diserang balik lebih banyak daripada Pep. Nangkap? Ya, oke. Karena bermainkan second ball. Second ball itu gamblingnya lebih gede. Kalau second ball kaki. Gue sepakat. Oke? Ya. Artinya fisik. apa? Iya, kalau satu match Ruben Dias dihadapkan dengan 10 chance, jangan kebanyakan City. Ruben Dias dihadapkan dengan 3 chance dari musuh, Van Dijk bisa 6 chance dari musuh. Oke? Itu bisa. Itu nomor 1. Itu nomor 1. Nomor 2, posisi line positioningnya Van Dijk ini tinggal berdua sama center back-nya. Full back-nya cenderung suka maju ke depan dibandingkan dengan City. Sama CDM-nya pasti. Bertiga. Dimana City yang 3-2-nya tuh cenderung rapi, paling 3-1 jadinya. Gitu. Jadi menurut gue memang beban, makanya gue bilang resiko. Beban sebagai defender apalagi hari ini kapten untuk Van Dijk itu sangat berat plus tactical setup yang bikin stamina-nya terkuras gitu. Dan gue nambahin dikit. Terus lu kalau segini lo kalau ngomongin tadi taktik apa segala macam, lu juga harus bahas karakter pemain di lini defense tersebut. Lu lihat tim yang Liverpool itu Arnold, Robertson dan 2 center back Konate, Matip dan Joe Gomez yang bergantian cedera. Arnold sama Robertson itu orientasi itu menyerang. Baru Arnold ini dimain inverted itu musim lalu ketika Klopp ngelihat City udah mulai mainin Luis inverted, Zinchenko inverted, baru mulai tren itu main inverted. Tapi sebelum itu Arnold tuh lebih menyerang, Robertson lebih menyerang. Sedangkan Pep musim lalu tuh udah mulai masukin pemain tuh belakang itu tinggi-tinggi semua. Ake, Ruben Dias, fullback terakhirnya City itu kan Hans Cancelo kan. Habis itu nggak punya fullback lagi kan. Nah, habis itu dimainin center back jadi fullback. Bahkan Stones center back. Stones itu juga masuk ke CDM di mana untuk ngelindungin lini defense gitu loh. Jadi
resikonya lebih kecil untuk jadi covering areanya Diaz itu akan lebih sedikit karena pemain-pemain di sekitarnya itu bermain lebih punya karakter defensif lebih tinggi gitu loh. Jadi kita ngomongin lagi transisi Pak. Kita ngomongin transisi Pak. Kita bukan kita lagi ngomongin menangin di 2/3 area lawan, tapi kita ngomongin fase-fase transisi, maka itu bakal lebih sulit itu untuk Van Dijk karena tadi trennya di depan, Robertson masih di depan, sedangkan depannya Van Dijk ini siapa? Henderson. Plus rasio serangan baliknya. Henderson. Karena main second ball salah. Transisinya salah juga. Lo kalau lihat Liverpool main, kalau misalnya mulai dari tren, naiknya dari tren, dia begini sistemnya. Nih. Nggak ngambil 2, ngambil 1. Nah, gue tadi ngambil angle itu karakter pemain yang ditaruh di posisi defense. Sedangkan anggap pemain City ini lebih kayak Ake ini kan sebenarnya center back, tapi ditaruh dia di center back 3 kan di belakang. Jadi lebih covering itu lebih enggak cuma tetap sekarang kalau itu yang jadi center back si CDM turun Akanji atau iya ada Akanji benar. Kyle Walker selalu naik begini, yang 2 turun. Makanya Stones itu cuman lu ini gitu doang. Makanya itu Stone sama Rodri itu kadang ganti maju mundur untuk backup si back tengah. Jadi si Ruben Dias sendiri yang 2 ini naik overlap. Kebalikannya invert kan 2 ke dalam. Ini 2 center back masuk ke dalam maju nyerang tinggi. Si back si CDM mundur berdua atau berdua ini bertiga duet sama back tengah. Nah enggak, poin gue itu cuma nih, poin gue adalah maksud gue tadi. Jadi karakter pemain per pemain City ini pemain defensif itu lebih defensive minded dan gue sering juga nemuin ketika counter attack itu nemuin tuh 4v4 atau mungkin 4 lawan 3 atau 3 lawan 2. Jarang banget bolong. Nah, justru ini poinnya menurut bermain sesuai dengan taktik. Menurut gue argumen nomor gue itu dia maksudnya. Seenggaknya Liverpool pun bertiga. Gue bilang, ini pendapat gue penutup ya. Kalau Van Dijk main di City, dia akan perform seperti bagian harusnya. Kalau Ruben Dias Liverpool, gue nggak yakin. Oke, sebelum gue tutup mungkin ada 2 hal. Yang pertama, 3 back tengah. Malang overrated tuh main City. Main City itu semua difasilitasi dengan set up Pep. Semua dikasih main. Orang perhati banget. Positional play-nya Pep itu sangat disiplin, rigid dan aman. Berarti jadi pemain biasa aja akan kelihatan keren di situ. Berarti Pep bener dalam memilih pemain. Setuju gue. Nah, itu iya paham. Lu kalau Kanji pemain nomor 2 hitungannya. Dia bisa perform like number 1. Nah, ini bukan posisinya yang salah. Bukan posisinya. Akanji aja bisa kayak gitu, gimana Van Dijk? Nah, itu dia. Gua enggak begitu yakin gitu, juga. Portnya di kick. Kena bisa perform. Kick atau enggak di kick itu kan masalah. Enggak bisa perform. Enggak perform. Back tengah loh. Kalau Cancelo bisa perform. Enggak kepake. Di back sayap dibuang-buang. Tapi terakhir itu menurut gua ada kerugian juga kalau 3 back itu City itu sangat rentan dengan counter attack dan kalau lu enggak punya wingback ya lu kalah lari. Sebenarnya itu kedua sama Liverpool. Iya. City selalu kemakan sama counter attack Liverpool. Selalu. Jadi penutupnya adalah City. Ini bukan penutupnya, bukan Van Dijk overrated sebetulnya. Bukan topik nih. Udah beda topik. Mungkin nanti kita lanjut ke. Menurut gue pribadi Van Dijk bukan overrated, tapi ya. memang dia lagi penurunan dan dominasi pemain-pemain belakang di era sekarang ini memang gak banyak banget yang elit gitu. Gue coba simpel buat gue his prime 1-2 years udah titik nggak ada lagi. Apakah ada Maldini yang kayak Maldini yang kayak Cannavaro ya, yang itu bahasanya yang kayak Ferdinand nggak ada. Perubahan zaman sih. Perubahan zaman jadi winger jadi. Well sih kita lihat apakah semua. Bener omongan gue bahwa dia prime cuma 1-2 musim. Kita lihat wahai fans Liverpool. Oke semuanya jangan lupa di follow Grombol, Arsenal Fox dan Bagundo. Terus nyalain lonceng berbunyi, oke? Thank you dan let's go. Ketemu, let's go.